ada nih Pak Wali Kota. Pengurus Majelis Zikir Subhan mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah hadir kepada Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat ridho Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi mohon juga minta maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati yaitu yang pertama Bapak Wali Kota Depok, yaitu Bapak Dr. Haji Sofyan Suri MM. Yang saya hormati pula tuan-tuan guru. Yang pertama Bapak Kiai Haji Muhammad Effendi yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam serta nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, terutama tadi kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga amal-amal kita dari hingga saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kami mohon doanya kepada para jamaah, kepada Pak Wali Kota, bahwa masjid kita ini sedang melaksanakan atau kegiatan pembebasan lahan, perluasan lahan Masjid Jami' Ihsan yang ada di lokasi persis di depan masjid yang seberang jalan itu. Kebetulan memang lahan kita sudah minim sekali Pak Wali. Katakan kalau setiap ada kegiatan kita, terutama pada saat Idul Kurban, kita masih numpang di tanah orang. Kalau tanah tersebut sudah dibangun, kita sudah tidak punya tempat lagi untuk acara-acara keagamaan. Hanya tinggal area parkir saja. Makanya kita berniat, kita sudah berjalan 1 tahun. Alhamdulillah sudah terkumpul sekitar 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Ketua Majelis Zikir dan Subhan Kecamatan Pangmas atau Kelurahan Pangmas dan sekitarnya, Bapak Ustaz Haji Husain, yang baru saja menyampaikan sambutan. Kita semua yang saya hormati, penasihat DKM Masjid Al Ihsan Bapak Haji Ridwan Yaqub, yang saya hormati Ketua DKM beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Al Ihsan, khususnya Pak Ketua DKM Bapak Makmur, yang saya hormati guru saya ini hadir Bapak Ustaz Muhammad Nur Effendi, insyaallah nanti akan berikan tausiah buat kita semua. Kemudian hadir juga Bapak Kiai Zainuddin MR yang insyaallah tahun ini akan ke Tanah Suci berangkat melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan bisa menjadi kiai yang mabrur, pulang kembali ke dalam kondisi sehat walafiat juga. Alhamdulillah.
Alhamdulillah tahun ini Depok kebagian berkah ya, jadi kuota Depok yang sebelumnya berangkat haji tiap tahunnya 1.600 orang, tahun ini nambah 1.000 berapa nih, jadi 2.600. Tapi dari 2.600 nggak semuanya siap, tambahan 1.000, tambahan yang siap kurang lebih 800-an, jadi masih 200 kurang lebih ada 200 kuota kita yang tahun ini tidak tergunakan oleh warga Depok, tapi digunakan oleh kabupaten kota lain, karena ini menjadi kebijakan Pak Presiden bahwa antrian haji diatur oleh Kementerian Haji dan Umroh yang sekarang terbentuk di luar Kementerian Agama, khusus bertanggung jawab terhadap haji dan umroh. Setiap kota atau kabupaten atau provinsi semuanya sama, antrinya 26 tahun. Kalau dulu di Depok lebih lama dibanding di Garut, dibanding Cianjur. Depok 29 tahun, Cianjur termasuk Garut itu bisa 25-24 tahun baru bisa berangkat. Nah sekarang pas disamain, waktunya orang Depok yang udah antri duluan kebagian berkah. Jadi sekarang disamain, orang Depok dapat kuota lebih besar, cuman yang kasihan orang Cianjur dan orang Garut. Banyak yang udah ada pertemuan wali batu safar, tapi ternyata berangkatnya mundur 3 tahun lagi gitu. Jadi keberkahan buat kita, tapi ujian buat saudara-saudara kita di daerah. Tapi ini kebijakan yang diambil dengan harapan nggak ada lagi orang berikhtiar pindah ke kota sono kota sini biar lebih haji duluan, karena dianggap sama di semua kota kabupaten termasuk di provinsi. Hadir bersama kita alhamdulillah Pak Kapolsek Parmas, Pak Kompol Hartono beserta seluruh jajaran dari Polri, kemudian juga Pak Dan Ramil Parmas beserta seluruh jajarannya. Semalam baru saja kita bisa sambut Pak Dandim kita mengikuti pendidikan, tugas pendidikan, sehingga hadir Pak Dandim yang baru, Pak Ginanjar namanya, Pak Kolonel Ginanjar. Mudah-mudahan nanti kesempatan berikutnya beliau juga bisa ikut hadir di subuh gabungan Parmas ini. Yang saya hormati, hadir bersama kita juga Bapak Haji Arlan Firdaus LC, Pak Ustaz Wahidi yang tadi memimpin sholat subuh kita, sekaligus juga tadi memimpin hadiah buat adik guru kita. Mudah-mudahan semua para tokoh-tokoh kita, kayak kita sehat walafiat semuanya. Yang saya hormati, hadir bersama kita Pak Camat, dan Pak Mustaqim bersama Pak Pulang, Pak Rian, hadir juga Pak Camat Hormat, Pak Syaiful. Terima kasih bisa hadir, ya, mungkin juga menjadi jamaah subuh gabungan. Kemudian Pak Ketua RW 7, Pak Yunus, Pak Ustaz Abdul Rahim, alhamdulillah, serta para kiai, para ustaz yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, khususnya para ketua DKM musola masjid yang tergabung dalam subuh majlis zikir subuh Ahad Kecamatan Parmas. Adik-adik saya ini yang tergabung tim hadroh Masjid Al-Ihsan, ya, mudah-mudahan ini luar biasa, anak-anak muda, bajunya bagus, ya, hadrohnya bagus, mudah-mudahan jadi penerus buat kebaikan Kota Depok melalui adik-adik kita, anak-anak kita semuanya. Bapak, Ibu, mungkin ada Ibu juga ya, para kiai, para ustaz serta jamaah yang berbahagia. Pertama, dalam kesempatan baik ini masih dalam suasana halal bihalal yang juga diinisiasi oleh pengurus gabungan. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama wali kota beserta Pak Wakil Wali Kota Pak Chandra, sekali lagi menyampaikan lahir dan batin, setahun sudah kami dapat amanah dari Bapak dan Ibu semua, khususnya warga Pancoran Mas, menjalankan tugas melayani masyarakat. Pastinya di sana sini masih sangat banyak kekurangan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami terus berikhtiar menjawab apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat, khususnya juga masyarakat Kecamatan Parmas. Salah satunya permasalahan sampah. Mohon doanya, ya, kemarin saya sudah menandatangani kesepakatan dengan Pak
Wali Kota Bogor, di mana ada kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa pengelolaan sampah didorong sampah menjadi energi listrik, dan ini sudah menjadi proyek strategis nasional yang menjadi proyek Pak Presiden. Semua atau sampah-sampah yang hari ini masih menjadi permasalahan, termasuk kita di TPA Cipayu, ini udah di warning tidak lagi boleh diperpanjang membuang sampah ke TPA Cipayu dengan pola atau mekanisme yang seperti kita lakukan tahun ini. Insya Allah nanti kalau program ini berjalan, tidak lagi kita akan buang sampah ke sana, karena ada 750 ton sampah kita yang akan kita kirim ke Kota Bogor untuk dikelola menjadi energi listrik, karena pengelolaannya kita digabung dengan aglomerasi, hanya tidak Kota Bogor kekurangan sampah, minta dari sampah sekitarnya termasuk dari Kota Depok. Buat saya kirim 750 siap, mau 1 ton lebih juga kita siap. PR-nya karena yang dikirim ke sana cuma 750 ton, kita per hari ada 1.250 ton, jadi masih ada 500 ton yang kalau nanti ini jalan yang belum terkelola. Untuk itu kita sedang menjajaki kerjasama dengan pihak ketiga untuk bisa mengelola sampah menjadi RDF, namanya bahan bakar buat pabrik semen untuk pengganti dari batu bara. Ini menjadi upaya kita juga, mohon doanya. Sekali lagi kita ingin menjadi bagian yang mewariskan kebaikan buat anak cucu kita, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan sampah. Jadi hari ini sampah masih menjadi masalah, bukan hanya di Kota Depok, di kota-kota lain juga. Tapi insya Allah dengan metode ini, seandainya ini benar-benar berjalan, akan menyelesaikan permasalahan khususnya di Kota Depok dan umumnya di Indonesia. Selanjutnya kami juga informasikan terkait dengan bidang pendidikan. Kami tahun kemarin sudah membuat kebijakan karena tuntutan harapan masyarakat Kota Depok terhadap pendidikan sekolah negeri ini tinggi sekali. Ya banyak banget yang pengen adanya sekolah negeri. Kalau saya tanya lagi, Pak Kiai, alasannya apa sih pengen sekolah di negeri? Pertama, pengen gratis, ya. Yang kedua, pengen kualitasnya bagus, ya. Kalau cerita kualitas, sekolah-sekolah swasta juga nggak kalah kualitasnya. Tapi kalau cerita tentang pengen gratis, pertama kemarin kita alhamdulillah sudah meresmikan hadirnya sanawiyah negeri di wilayah Rangkapan Jaya. Jadi sanawiyah negeri kita udah ada 2. Kemarin sebelumnya ada 1 di Cilodong dekat rumah saya. Sekarang di Rangkapan Jaya udah ada berdiri sekolah negeri. Sedang proses izinnya, sekarang masih filial. Mudah-mudahan dalam waktu dekat tahun depan insya Allah sudah berdiri sekolah negeri 2, tidak atas nama filial. Sekarang sudah menerima murid tapi masih menghidup kepada negeri yang salah satu negeri yang lain karena izinnya belum turun. Kita sudah mendorong untuk negerinya turun, tapi nggak ada masalah mau filial atau, tapi penting anak-anak kita bisa sekolah dengan sekolah negeri. Yang kedua, kami informasikan bahwa untuk membangun satu sekolah negeri SMP ataupun sanawiyah negeri ini biayanya lumayan besar banget, nggak kurang dari 60 sampai 70 miliar. Dari mulai beli lahannya, bangun gedungnya, melengkapi mebelernya, dan yang menjadi masalah juga menghadirin guru-gurunya, karena hari ini formasi CPNS guru juga sangat terbatas. Yang ada udah banyak yang pensiun. Dari situ kami berdiskusi dengan semua stakeholders, Forkopimda, Dewan. Kita berkesimpulan, kita putuskan kita tidak akan mempercepat perbanyak sekolah negeri, tetapi kita bagaimana bekerja sama dengan sekolah swasta yang ada dan pembiayaan sekolah swastanya oleh pemerintah, alias sekolah swastanya gratis. Amin. Ya, jadi tahun kemarin kita udah bekerja sama menandatangani kesepakatan dengan 47 sekolah swasta SMP dan sanawiyah se-Kota Depok, ya. Di Panas ada nggak kalian? Ada, di Panas juga ada. Jadi ada dari 47 sekolah itu 14 sekolah itu sanawiyah, sisanya sekolah SMP. Kita juga bekerja sama dengan UNJ atau UGIP untuk membantu mendukung kualitasnya, sehingga harapannya nanti sekolah-sekolah swasta yang gratis ini juga kualitasnya gak kalah dengan sekolah negeri.
negeri, baik sanawiyah negeri maupun SMP negeri. Ini mungkin dua hal program yang sudah kita laksanakan. Yang kedua, yang pertama sedang berproses. Terkait selain itu kita juga sedang berikhtiar bagaimana mengurai kemacetan di Sawangan. Tahun kemarin dapat bebasan lahan jalan Engram. Tahun ini kita mulai bangun fisiknya. Mudah-mudahan sekali lagi walaupun mungkin belum menyelesaikan kemacetan secara total karena tambahan kendaraan terus bertambah, jalannya belum nambah, tapi setidaknya mengurangi kemacetan di wilayah Sawangan. Banyak lagi ikhtiar-ikhtiar yang lain, tapi sekali lagi kami hanya berikhtiar maksimal tentunya dengan dukungan Pak RT, Pak RW, seluruh stakeholder termasuk keluarga Depok. Ikhtiar sebagai manusia kita maksimalkan, tapi yang paling penting keridhaan dan kabul dari Allah Subhanahu wa taala untuk program ini benar-benar bisa terlaksana. Untuk itu kami mohon doa dari seluruh jamaah suku gabungan Parmas. Mudah-mudahan ikhtiar-ikhtiar ini Allah mudahkan, nggak ada halangan dalam perjalanannya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar ini benar-benar bisa selesai, yang pada akhirnya menjadi kebaikan buat warga masyarakat Kota Depok. Dan sekali lagi kami mohon juga didoakan saya dan Pak Chandra, mudah-mudahan amanah yang Bapak berikan para kiai, para ustadz juga tergabung, ada juga ustadz-ustadz yang di sini saya juga bersama beliau-beliau yang tergabung dalam kumpulan ustadz-ustadz se-Kota Depok yang deklar namanya dengan Kudus dari tingkat kota, kecamatan sampai kelurahan, membangun silaturahim. Ini juga menjadi bagian dari semangat untuk kita sama-sama mencintai negeri kita, mencintai provinsi kita, mencintai kota kita untuk sama-sama kita bangun, dan kita punya tanggung jawab yang besar melahirkan generasi-generasi hebat yang akan melanjutkan pembangunan untuk merawat negeri kita terus selanjutnya. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau dalam perjalanan pemerintahan ada hal yang kurang berkenan, ada hal yang masih belum dapat perhatian, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi mohon doanya semoga semua ikhtiar ini bisa terrealisasi, terlaksana sebagai amanah yang Bapak memberikan kepada saya dan Pak Chandra dan tentunya seluruh aparat pemerintah Kota Depok. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Wali Kota Depok, Bapak Dr. Haji Sofyan Suri MM yang telah memberikan kata sambutan tentang pemerintahan kita. Orang yang sombong itu cirinya suka merendahkan orang lain, karena dia merasa hebat dalam segala hal, yang lain kecil saja. Itulah orang sombong. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang suka rendah hati. Betapa mulianya orang itu jika dia orang hebat, dia pejabat, dia wali kota, saat yang sama dia orang yang kaya raya, dia punya pendidikan yang sangat tinggi, saat yang sama dia orang yang tawadhu. Kita sangat hormat dengan pejabat seperti itu dia maksudnya. Walaupun orang kaya masih pantas untuk sombong sebenarnya, yang nggak pantas udah miskin sombong misalnya. Ya. Ada nggak orang begitu jamaah? Udah miskin belagu gitu. Ya. Kalau orang sombong masih mungkin pantas, walaupun nggak benar sebenarnya. Ini ada orang udah miskin sombong, mau kemana ini misalnya? Ya. Maka mudah-mudahan kita semua jadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Ya. Ada juga yang mengartikan tawadhu yaitu tawadhu. Ya. Ini yang terjemahin Dr. Khairul. Ya. Jamaah sebenarnya jangan sedih. Kalau jamaah kayak kemarin lebaran tuh, kalau dikasih orang hadiah THR, suka warna duit yang warna apaan? Merah. Merah. Yang warna apaan? Merah. Pak Wali, warna merah Pak Wali. Sama-sama. Kalau warna biru suka nggak? Suka. Kalau banyak.
Kasih tinggal itu. Ya. Kalau warna abu-abu suka aja maksudnya? Suka nggak warna abu-abu? Itu masih dekah itu. Kalau saya suka ya maksudnya. Masih dekah. Ya, asal abu-abunya dolar Amerika. Ya. Saya pernah ceramah Jumat di Emerald Golf itu di Tapos Simandis. Habis ceramah Jumat ada jamaah ngasih uang $500 ya. $500 Amerika. Jadi kalau dikonversikan itu ya sekitar kurang lebih 7 juta lebih. Ya. Jadi kalau abu-abu yang begitu ya semua pasti senang. Ya. Tapi kalau abu-abu kita yang pakai 2.000-an. Kata Pak Sudiarto ya kalau satu gempok berarti kan 200.000 ya nggak apa-apa lah. Ya. Itu kan biasa suka dikasih buat orang-orang parkiran gitu ya. Nah sekarang sempat bertanya Mas Adi, kalau untuk beramal jamaah sukanya yang warna apa ya Mas Adi? Abu-abu. Tadi itu ada kotak amal ya Pak. Ya, itu yang diisi warna apa tadi itu? Merah. Saya kemarin hadir ya haul di Masjid Agung Kendal ya Pak. Setiap tanggal 8 Syawal ya pasti ada acara haul besar yaitu Wali Joko ya Mbah Wali Joko. Dia pendiri Masjid Agung Kendal, muridnya Sunan Kalijaga. Itu masjid ada 4 tiang. Tiang 4 itu dari wali semua tuh. Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang dan Mazhar. Ya. Dan itu haul yang kemarin yang ke-500 tahun. Cuma saya kemarin terlambat, ada Ustaz Ali Ismanto ya. Ternyata tinggal di sana. Waktu saya ajak jamaah berinfak, saya dapat uang berapa? 16 jutaan. Kenapa banyak? Karena jamaahnya 5.000 orang. Walaupun pas saya lihat lagi dihitung uangnya 2.000-an lebih. Ya Allah ya. Emang kita ini kadang-kadang saya. Kok untuk beramal soleh, untuk berjumpa dengan Allah, kalau mau beramal pilihnya kecil-kecil. Padahal kita kalau dikasih ya dari makan terima sebenarnya. Ya, maka mudah-mudahan melalui kita berharap halal pada hari ini sebagai bentuk ya upaya untuk lebih meningkatkan persaudaraan di antara kita, menjaga hubungan silaturahmi di antara kita, terutama antar masjid di masjid. Ini yang saya ingin sampaikan ya. Kalau kita di majlis zikir subuh ahad, dulu saya pernah sering mengikutinya ya, hampir setiap ahad kalau ada halangan. Di situ ada Pak Camat namanya Bapak Haji Hutan. Itu orang yang paling rajin di saat itu ya. Sementara beliau ada juga Bapak Ustaz Syaiful Hidayat. Beliau pun juga sama, bahkan setelah nggak menjabat pun beliau masih sama kita. Ya. Nah sekarang ada Bapak Camat yang baru, Bapak Camat Mustaqim, namanya puncak banget ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan beliau istiqomah. Amin. Ya, istiqomah dalam menjabat sebagai seorang camat, dalam mengajak masyarakatnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian kalau kita ingat hadis Nabi itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang kepala keluarga jamaah akan diminta tanggung jawab dari istri dan anak-anaknya, atau dari istri dan anak-anaknya. Ya. Jadi semua orang yang masih harus sadar tuh, setiap dia pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban sama Allah SWT. Kalau seandainya dipesan, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka, maka seorang pemimpin wajib untuk memelihara istrinya, anaknya, jangan sampai kesentuh api neraka. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, ya, bahkan Pak Presiden, semua jamaah makin besar tanggung jawab di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka akhirnya akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat? Yang di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, karena
karena mereka adalah orang yang al-imamun adil. Kalau dia suatu pemimpinnya adil, maka dia akan dapat tahu pada hari kiamat. Hadirin, hari kiamat itu hari yang mengerikan, hari yang menakutkan, hari yang pernah saya sampaikan sekalian. Kalau saya pernah baca dalam kitab Tazkiyatun Nufus di bab al-khawf, dalam kitab Min Muqawimat An-Nafsiyah Islamiyah di bab al-khawf, ya, itu ternyata mengapa ada orang sampai meninggal dunia ketika lagi menjadi imam, dibaca surah Al-Mudaththir sampai ayat fa'idha tukira fil naqur fadhalika yawma idhin yawmun asir al-kafirin ghairu yasir. Ternyata orang itu sampai meninggal dunia karena ayat yang dibaca dia faham. Maka apabila malaikat meniup trompetnya, maka akan terjadilah hari itu hari yang menyulitkan, hari yang mengerikan, maknanya hari kiamat. Bayangkan jemaah, kalau di hari kiamat, dalam surah Abbas dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Hari itu seorang suami dan istri begitu sebaliknya. Seorang sahabat dengan sahabat dekatnya pun lari, anak pun juga lari dari orang tuanya. Dan di hari itu semua manusia akan disibukkan dengan urusan mereka masing-masing. Bayangkan jemaah, kalau dalam kondisi yang sangat menyulitkan, ya, dalam kondisi yang sangat mengerikan. Bahkan saya pernah jelaskan diundang sama Pak Prabowo di zaman beliau sebagai Menteri Pertahanan, ya. Saya diundang ceramah Isra Mi'raj menyambut Ramadan. Bahkan saya ketemu dengan anak buah beliau itu Maijen Nurul dengan Brigjen Kosasi. Nah, Brigjen Kosasi sekarang sudah jadi Pangdam Siliwangi, sudah jadi Maijen sekarang, ya. Dan orang ini dermawan luar biasa maksudnya. Alhamdulillah saya sering ada komunikasi kalau lagi ada kepentingan tertentu, ya. Saya telepon beliau nggak lama, Kiai itu mungkin akan nama ini langsung ditransfer, ya. Itulah orang luar biasa. Soal kalau sudah punya jabatan, dia punya harta, dermawan, tidak pengen memang. Yang berikutnya dia orang yang saya anggap juga sebagai qari yang sering. Kalau jangan buka di YouTube, ya, coba cari jenderal yang ahli Quran, jenderal yang qari Quran. Dia orang Banten. Saya kemarin ceramah di Serang, ya, Tabligh Akbar di Serang. Itu salah satu di antara orang-orang Serang yang dibanggakan adalah Pangdam Siliwangi. Sekarang sudah jadi Maijen Kosasi. Jadi beliau waktu Presiden Jokowi jadi presiden, beliau ditarik jadi asisten militer di istana. Ya, kemudian setelah jadi presiden, Pak Prabowo sekarang beliau jadi Pangdam Siliwangi. Nah, saya ingat ya misalnya, di saat saya ceramah di situ, 1000 pegawai wajib, ya. Itulah hebatnya kalau kita punya kekuasaan. Ya, adakan pengajian seperti wali kota kita. Ada pengajian rutin di rumah beliau bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, mantan wakil presiden kita. Ya, baca kitabnya, apa kita lupa ini? Kitab Al-Hikam. Ya, coba yang masuk ini. Kalau jadi pemimpin, ya, lalu kemudian memerintahkan seluruh bagian-bagian yang ada, kepala dinas ini, dinas itu, adakan pengajian dan setahu sampai sekarang pun masih berjalan. Dan saya juga termasuk dalam beberapa tahun sempat dapat jadwal di kantor Wali Kota Depok sebagai pengisi, ya, Jumatan atau beberapa kali diundang dalam beberapa kepala dinas. Ya, beliau selalu itu Bapak Haji Tamrin, kepala dinas, pernah pendidikan, pernah juga jadi pamung raja dan sebagainya. Ya. Jadi alhamdulillah kalau kita punya jabatan jamaah, kita gunakan wewenang kita. Ya, kita buat nih semua pegawai-pegawai kita biar dekat dengan Allah, cinta dengan Quran, cinta dengan Rasul, biar bisa mereka faham tentang Quran, isinya dan
harapannya supaya mereka makin cinta dan taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, termasuk hari zaman saja ada orang saya panggil di depan, saya bacakan satu surat ayat 47 sampai 49. Ya, itu surat namanya Ad-Dukhan. Ya, sebentar lagi saya selesai, insyaallah lama lagi. Ya. Pas saya bacakan ayat itu jamaah, dia pingsan seketika. Ya. Seorang membayangkan dirinya itu akan mengalami seperti yang disampaikan oleh Allah dan Allah. Ya. Jadi ayat itu berbunyi, khudhu fa'tilu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adabil hamim dzuka innaka antal azizul karim. Itu orang seketika pingsan karena ayat itu berbicara tentang ada manusia nanti di hari kiamat yang akan diseret sama malaikat Zabani atas perintah Allah masuk ke dalam neraka. Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adabil hamim. Lalu kepala orang itu disiram dengan air panas yang tersebut. Ya. Setelah disiramkan kepala pakai air panas, dikatakan padanya, rasakanlah, innaka antal azizul karim. Katanya, Anda orang perkasa, Anda orang hebat, Anda orang macam-macam. Anda orang mulia. Jadi sudah masuk neraka disiram, kemudian dimaki-maki misalnya. Coba bayangkan, andai itu terjadi kepada kita, mengapa mereka bisa terjadi seperti itu misalnya? Karena ketika di dunia mereka banyak berbuat maksiat kepada Allah dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penutupnya misalnya, saya mau nanya sama jamaah sekalian, yang namanya api di dapur ya, saya tanya, panas atau dingin? Panas atau dingin? Api kompornya panas, apalagi api. Saya tanya sama ahli hisab, api korek ada sama enggak? Api korek ada sama enggak? Coba kita buktikan ya Mas. Saya panggil Pak Polisi ke depan. Nah, kalau polisi insya Allah semua aman misalnya. Amin. Bapak Sunarto, baik. Pak Sunarto sudah menikah? Sudah. Berapa istri? Berapa anaknya? 2. Ya, kita doakan Pak Sunarto keluarga yang semakin sakinah, mawaddah, warahmah, salihah, jadi ahli Quran semuanya misalnya. Amin ya Allah. Jenderal ahli Quran, polisi ahli Quran, aman misalnya. Ya, baik, izin. Coba Pak Sunarto tangannya begini. Hebat Pak Wali Kota. Coba ya Mas Jadian, saya pengen tahu, betulkah api korek itu panas misalnya? Sekarang mohon izin Pak Sunarto, tangannya yang kencang. Jari telunjuk Pak Sunarto ini saya ingin bakar pakai api korek. Hanya dalam waktu 1 menit saja. Panas. 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi kalau jamaah hitung 1, 2, 3, 4 sampai 60, ini jari telunjuknya kuat, nggak kenapa-napa, berarti Pak Sunarto punya ilmu bah. Tapi kalau ternyata dibakar ini jadi telunjuknya 1, 2, 3, 4, 5 tidak kuat zaman saja, inilah bukti bahwa api korek itu panas. Api korek itu Janganlah, jangan satu. saya nggak bawa korek. Tengok bro, antum punya korek kan? Tengok bro, biasa antum suka bawa korek. Korek mana lagi? Ini. Nah, di sini ya. Kebal. Menurut Bapak sekalian, api ini panas atau tidak? Panas. Sekarang kita buktikan, betulkah api goreng ini panas? Ya. Jadi Pak Sunarto siap nggak jalan tunjuk dibakar? Dapat hadiah 10 juta dari wali kota. Ya, coba jajan dulu.
Siap Ustaz Tom? Oke, siap kata beliau. Coba jamaah itu 1, 2, 3. Ternyata hitungan 1, 2, 3 jamaah. Beliau nggak kuat. Berarti survei membuktikan api korek ini panas. Kalau polisi saja nggak kuat ya maksudnya, apalagi hansip ya maksudnya. Kalau polisi nggak kuat, apalagi hansip. Hansip kebal malah. Polisi kan biasa udah kuat polisi itu. Ternyata dia nggak sanggup menahan panas yang di bawah. Mudah-mudahan ya mas kalian, kita semua diberikan penyelamatan oleh Allah dari siksa api neraka. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Maaf dari batin Ustaz ya. Ini buat kalian Ustaz ini. Jadi hadirin berbahagia, intinya saya cuma ingin menyampaikan dalam kesempatan yang sangat bahagia ini sesuai dengan mukadimah saya, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahmi di antara kita. Ya, ini Pak Wali Kota luar biasa. Sebelum menjabat beliau dekat dengan masyarakat. Setelah menjabat pun begitu juga hubungan dijaga. Saya pengen namun punya pemimpin, ya, apakah di level RT, RW, lurah, camat, wali kota, presiden, harus begitu jauh saja. Sebelum dan sesudah jadi pejabat, ya, dia akrab sama masyarakatnya, akrab sama warganya. Jangan pas belum jadi dekat sama masyarakat. Setelah jadi enggak pernah ngobrol ya saya. Ya, saya kemarin di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, ya, hampir 10 hari saya kemarin. Ternyata ada anggota Dewan DPR Pusat dari PAN, orang Depok yang sering, ya. Dan saya mampir ke masjid beliau, besar banget masjid sama beliau. Ternyata beliau orang hebat di sana. Walaupun bukan orang sana, bisa jadi anggota DPR dan dari sana. Pasti zaman saya terkenal. Pak Wali Kota pun saya kenal, ya. Dan dia mantan polisi, Bapak Endang Sutisna, di daerah Cipayung juga, sekolahnya besar. Ya. Saya pernah di situ, ketemu sama kakaknya dia. Cuma pas saya mampir ke masjid, masya Allah, masjid besar. Dia punya pesantren besar ya. Makanya luar biasa. Dan saya ketemu dengan salah seorang ibu-ibu pejuang hebat. Dia dapat penghargaan kemarin dari Kementerian Agama sebagai penyuluh terbaik kedua di Indonesia. Namanya Ibu Yana. Beliau kenal dengan orang-orang kaya di Kalimantan yang pada punya apa namanya tambang-tambang yang kaya-kaya dermawan. Ya Allah ya Muslim. Dia dalam waktu sekian lama bisa membantu membangun rumah warga-warga yang perluan miskin itu sebanyak 120-an rumah. Tapi itu bukan dari dia. Uangnya dari pejabat-pejabat, uangnya dari anggota-anggota dewan, uangnya dari orang-orang kaya itu. Makanya orang-orang yang menjadi pejabat-pejabat pasti datang ke beliau. Kenapa? Beliau ujung tombak di masyarakat. Dan saya kemarin ketemu sama beliau, berbicara sama saya, Pak Kiai, nanti saya ketemu dengan Pak Haji A, Pak Haji B. Ya orang ini orang masya Allah, saya bilang, itulah berkah silaturahmi. Ya. Makanya Pak Wali Kota saya mau izin cerita 2 bulan, dan saya pulang-pulang ya. Pulang aja. 10 Januari sampai 10 Maret saya pulang kemarin. Ninggalin keluarga, ninggalin istri, anak-anak semua. Termasuk pondok pesantren di Cilodong Kalimulia. Ya. Makanya saya berasa dalam sini. Ternyata punya istri kalau jauh gak enak. Jadi saya ingat sama Ramah yang ngomong tuh, kalau sudah tiada baru terasa. Hebat gitu kan. Maka bapak kalau punya istri, sayangi istri. Entar kalau udah nggak ada, Cari lagi. kawin lagi. Kata suatu ini kalau mau kawin lagi nggak usah dulu mati misalnya. Ya, nggak tinggal ya. Jadi nggak maaf kalau masih punya istri, sayangi istrinya. Buat dia bahagia aja maksudnya. Termasuk ibu-ibu juga saya pesan tuh, kalau di mana-mana tuh, kalau masih punya suami, hormatin suaminya. Jadilah suami yang kalau diperintah taat, kalau dipandang membahagiakan. Sekarang ibu banyak yang misalnya dipandang, dibeli, diperintah selalu membangkang yang misalnya. Tapi beda dengan istri kita yang soleha. Idza nadarta saratka wa idza amarta
dipandang menyenangkan, kalau diperintah taat. Jadi prinsip yang syariat, jaga silaturahmi. Yang kedua, jangan sampai putus ya Pak. Nabi ngancam la yadkhulul jannah qatil, gak ada masuk surga orang yang memutus silaturahmi maksudnya. Makanya pentingnya halal. Tujuannya adalah dalam rangka menjaga hubungan supaya sesama pengurus masjid, sesama pengurus majelis zikir subahan harus saling menguatkan. Kita punya guru-guru yang hebat-hebat teman. Ada Al-Mukarram Dr. Sudhidayat MA, Al-Mukarram Ghazul MR dan sebagainya. Itu ulama-ulama yang sangat istimewa, ya. Dan kita sebagai pengurus subahan sering setiap ahad meminta nasihat-nasihat mereka, arahan-arahan mereka supaya kita ingat dengan Allah, makin cinta dengan Allah, makin cinta dengan Rasul, makin bangga dengan Quran, makin bangga dengan Islam. Tapi kadang-kadang kita mohon maaf, kurang perhatian sama maaf. Saya keliling berbagai Indonesia kali. Saya sering menyampaikan kepada mereka semua jamaah, tolong guru-guru yang ada, perhatikan mereka, pedulilah sama mereka. Saya pernah hadir di Muslim di Kediri, itu acara Hamzah. Itu anaknya Gusti duduk jamaah, istrinya semua duduk. Itu jamaah yang cium tangan jamaah. Ketika cium tangan, ada amplop yang disisikan untuk cium tangan sama dia. Amplopnya ada di sini maksudnya. Ya. Kalau seandainya kita sebagai jamaah, sebagai murid begitu taklim sama guru, bersedekah sama guru, yakin jamaah kita akan berkah. Kadang-kadang kita juga suka kurang perhatian. Makanya kita kadang-kadang peduli sama guru menjelang Ramadan sama menjelang Idul Fitri. Padahal jangan, setiap waktu kalau jamaah punya rezeki, punya uang, datang itu guru kita 1, 2, 3, 4 kasih mereka. Terutama ke gondrong dan bentar lagi belum berangkat haji ya Ustaz. Minggu depan ada acara boleh Safa. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat jasmaninya, rohaninya, juga sehat kantong yang biar dapat haji mabrur, pulang pergi selamat ya dalam perjalanan dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja Ustaz yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dapat keberkahan dari Allah, kita bisa hadir, intinya jadi orang yang kompak, jangan sampai putus persaudaraan apapun masalahnya. Jangan karena beda partai, beda itu jadi bertengkar, jadi beribut dan segala macam, tidak usah. Tapi kita saling menjaga persatuan, kekompakan, kebersamaan. Insya Allah yang berat jadi mudah, yang sulit jadi mudah, yang berat jadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Pak Sudarto. Maaf dari batin Pak Sudarto ya. Ini buat kita Sudarto ini. Jadi hadirin berbahagia, intinya saya cuma ingin menyampaikan dalam kesempatan yang sangat bahagia ini sesuai dengan mukadimah saya, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahmi di antara kita. Ya, ini Pak Wali Kota luar biasa. Sebelum menjabat beliau dekat dengan masyarakat. Setelah menjabat pun begitu juga hubungan dijaga. Saya pengen namun punya pemimpin, ya, apakah di level RT, RW, lurah, camat, wali kota, presiden harus begitu juga. Sebelum dan sesudah kita menjabat, ya, dia akrab sama masyarakatnya, akrab sama warganya. Jangan pas belum jadi dekat sama masyarakat. Setelah jadi enggak punya nomor ya. Saya kemarin di Kalimantan Selatan di Banjarmasin ya, hampir 10 hari saya kemarin. Ternyata ada anggota Dewan DPR Pusat dari PAN, orang Depok yang sering ya. Dan saya mampir ke masjid beliau, besar banget masjid sama beliau. Ternyata beliau orang hebat di sana. Walaupun bukan orang sana, bisa jadi anggota DPR dan dari sana. Pasti zaman saya terkenal. Pak Wali Kota pun saya kenal ya. Dan dia mantan polisi, Bapak Endang Sukesta di daerah Cipayung juga, sekolahnya besar ya. Saya pernah di situ ketemu sama kakaknya dia. Kenapa saya mampir ke masjid? Masya Allah, masjid besar, dia punya pesantren besar ya. Makanya luar biasa. Dan saya ketemu dengan salah seorang ibu-ibu pejuang hebat.
Dia dapat penghargaan kemarin dari Kementerian Agama sebagai penyuluh terbaik kedua di Indonesia. Namanya Ibu Yana. Beliau kenal dengan orang-orang kaya di Kalimantan yang punya apa namanya tambang-tambang yang kaya-kaya dermawan. Ya Allah yang muslim. Dia dalam waktu sekian lama bisa membantu membangun rumah warga-warga yang perempuan miskin itu sebanyak 120-an rumah. Tapi itu bukan dari dia. Uangnya dari pejabat-pejabat, uangnya dari anggota-anggota dewan, uangnya dari orang-orang kaya itu. Makanya orang-orang yang menjadi pejabat-pejabat pasti datang ke beliau. Kenapa? Beliau ujung tombak di masyarakat. Dan saya kemarin ketemu sama beliau, berbicara sama saya, Pak Kiai, nanti saya ketemu dengan Pak Haji A, Pak Haji B. Ya orang ini orang masya Allah, saya bilang, itulah berkah silaturahmi. Ya, makanya Pak Wali Kota saya mau izin cerita 2 bulan, saya nggak pulang-pulang ya. Pulang-pulang ya? 10 Januari sampai 10 Maret saya nggak pulang kemarin. Ninggalin keluarga, ninggalin istri, anak-anak semua, termasuk pondok pesantren di Cilodong Kalimuria. Ya. Makanya saya berasa dalam sakit, ternyata punya istri kalau jauh gak enak. Jadi saya ingat sama Rama yang lama ngomong tuh, kalau sudah tiada baru terasa. Hebat gitu kan. Maka bapak kalau punya istri, sayangi istri. Entar kalau udah gak ada, Cari lagi. kawin lagi. Kata suatu ini kalau mau kawin lagi gak usah tunggu mati misalnya. Ya, ingat kalau ya. Jadi jamaah kalau masih punya istri, sayangi istrinya, buat dia bahagia sama saya. Termasuk ibu-ibu juga saya pesen kalau di mana-mana tebuk, kalau masih punya suami, hormatin suaminya. Jadilah suami yang kalau diperintah taat, kalau dipandang membahagiakan. Sekarang ibu banyak yang misalnya dipandang, dibeli, diperintah selalu membangkang yang misalnya. Tapi beda dengan istri kita yang soleha. Idza nadarta sabatka wa idza amarta ata'aka. Kalau dipandang menyenangkan, kalau diperintah taat. Jadi prinsip yang saya jaga silaturahmi. Yang kedua, jangan sampai putus ya Pak. Nabi ngancam la yadkhulul jannah qatil. Gak ada masuk surga orang yang memutus silaturahmi maksudnya. Makanya penting halal. Tujuannya adalah dalam rangka menjaga hubungan supaya sesama pengurus masjid, sesama pengurus majlis zikir subhan harus saling menguatkan. Kita punya guru-guru yang hebat-hebat teman. Ada Al-Mukarram Dr. Subhidayat MA, Al-Mukarram Ghazul MA dan sebagainya. Itu ulama-ulama yang sangat istimewa, ya. Dan kita sebagai pengurus subhan sering setiap ahad meminta nasihat-nasihat mereka, arahan-arahan mereka supaya kita ingat dengan Allah, makin cinta dengan Allah, makin cinta dengan Rasul, makin bangga dengan Quran, makin bangga dengan Islam. Tapi kadang-kadang kita maaf, kurang perhatian sama maaf. Saya keliling berbagai Indonesia kali. Saya sering menyampaikan kepada mereka semua jamaah, tolong nih guru-guru yang ada, perhatikan mereka, pedulilah sama mereka. Saya pernah hadir di Muslim di Kediri, itu acara Hamzah. Itu anaknya Gusti duduk jamaah, istrinya semua duduk. Itu jamaah yang cium tangan jamaah. Ketika cium tangan, ada amplop yang disisikan untuk cium tangan sama guru. Amplopnya ada di sini maksudnya. Ya. Kalau seandainya kita sebagai jamaah, sebagai murid begitu taklim sama guru, bersedekah sama guru, yakin jamaah kita akan berkah. Kadang-kadang kita juga suka kurang perhatian. Makanya kita kadang-kadang peduli sama guru menjelang Ramadan sama menjelang Idul Fitri. Padahal jangan. Setiap waktu kalau jamaah punya rezeki, punya uang, datang itu guru kita 1, 2, 3, 4 kasih mereka. Terutama kayak gondrong itu. Bentar lagi belum berangkat haji ya misalnya. Minggu depan ada acara boleh batu safar. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat jasmaninya, rohaninya, juga sehat kantong misalnya, biar dapat haji mabrur, pulang pergi selamat dia dalam perjalanan dalam diri Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini berkeberkahan dari Allah, kita bisa hadir.
jadi orang yang kompak, jangan sampai putus persaudaraan apapun masalahnya. Jangan karena beda partai, beda itu jadi bertengkar, jadi beribut dan segala macam, tidak usah. Tapi kita saling menjaga persatuan, kekompakan, kebersamaan. Insya Allah yang berat jadi mudah, yang sulit jadi mudah, yang berat jadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Barakal hamdi ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim ya Allah tabarak dan sadatina sabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamdin hamdan dhakirin hamdan yafini kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya latif ya Allah utlub fina fi tasrikul asir fa la tasir asir alayka yasir. Nas'aluka ya Allah lutfa sihah wal afiyah salamah barakah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahul latifum bi'ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah nas'aluka an tarzuqna rizqan halalan wasi'an thayyiban bighairi ta'ab wala masyaqqatin wala nasabin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin sallimna wal mu'minin sallimna wal muslimin ultuf bina wal muslimin ultuf bina wal muslimin warzuqna wal muslimin ya qawiyyu ya matin ikfisar dhalimin. Allahumma sallimna salliman ma'ana sallimna wa salliman ma'ana ballighna wa balligh man ma'ana rabbana innaka jami'un nas li yaumin la raiba fi inna allaha la yukhliful mi'ad innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah
Masjid Jami Kalisar.